Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Siva Nuril Asfia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai standar atau indikator akhlak yang baik dan buruk pada manusia. Sebelum kita memasuki ke pembahasan inti, sebelumnya mari kita ulas sedikit apa sih pengertian akhlak dan ilmu akhlak. Akhlak menurut bahasa ialah kebiasaan, watak, sifat, atau adab seseorang. Sedangkan menurut Imam Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dapat menimbulkan macam-macam perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan. Nah, sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang objek pembahasannya berkaitan dengan nilai-nilai perbuatan manusia yang disifati dengan baik dan buruk. Ke pembahasan inti yaitu akhlak yang baik dan buruk menurut ajaran agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, yang menjadi penentuan bahwa seseorang memiliki akhlak baik dan buruk itu harus didasari oleh Al-Quran dan hadis. Untuk menghasilkan kebaikan itu sendiri, ajaran agama Islam memberikan tolak ukur yang menjadi dasar bahwa seseorang memiliki akhlak yang baik atau non buruk, yaitu selama perbuatan tersebut mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan dengan secara ikhlas. Selanjutnya, dalam menentukan perbuatan baik atau buruk, di dalam Islam juga menentukan kriteria lainnya seperti kriteria dari niat perbuatan yang ia lakukan. Karena jika perbuatan yang baik tapi didasari oleh niat yang buruk, maka hal tersebut akan menghasilkan hal yang tidak baik. Contohnya seperti seseorang bersedekah dengan niat agar terlihat dermawan oleh orang lain. Itu akan menghasilkan hal yang tidak baik dan ibadahnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis Rasulullah yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus melaksanakan segala perbuatan itu didasari dengan niat yang baik agar menghasilkan hal yang baik pula. Nah, teman-teman, sekarang kita masuki ke pembahasan indikator-indikator akhlak yang baik. Yang pertama, ada muraqabah. Teman-teman, muraqabah adalah suatu keadaan di mana seorang hamba merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki sifat muraqabah, maka dalam hidup kita tidak akan ada celah untuk melaksanakan maksiat karena kita senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa amanah merupakan salah satu sifat yang ada pada Rasul. Maka kita sebagai pengikutnya harus pula memiliki sifat tersebut dapat dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, ada tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian bertawadu sehingga kalian tidak merasa bangga atas orang lain. Yang keempat dan merupakan indikator yang terakhir yaitu rasa malu. Rasa malu adalah rasa tidak enak hati untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang berpotensi terjadinya kesalahan. Zaid bin Tolhah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Nah, sekarang kita masuki ke pembahasan terakhir yaitu indikator akhlak yang buruk. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa indikator akhlak yang buruk itu merupakan kebalikan dari indikator-indikator yang baik yang telah saya sebutkan tadi. Maka dapat disebutkan bahwa indikator-indikator akhlak yang buruk itu adalah 1. Tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak amanah. Yang ketiga, sombong. Yang keempat, tidak memiliki rasa malu. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah tata cara pergaulan atau bagaimana cara seorang hamba berhubungan dengan Allah sebagai Tuhannya. Sekian pembahasan mengenai standar atau indikator akhlak baik dan buruk pada manusia. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.